satu ini yang akan kami perlihatkan ke Pak Budi Waseso. Ada di mana nih? Nah, oke. Thank you. Ini Bapak harus dipegang sama Bapak aja deh. Dipegang sama Bapak. Iya. Terus Bapak silakan sambil duduk, dibuka dan kemudian Bapak cerita soal ini. Duar. Ada apa dengan mangga? Apa yang dilakukan Budi Waseso kecil dengan mangga? Waktu kecil itu kan tetangga itu ada pohon mangga ya. Nah kita ini selalu kan namanya anak-anak kecil ya. Jadi biasanya minta ya kan bermohon kepada tetangga. Yang punya ya, pohon. yang punya pohon. Dikala dia tidak kasih, malamnya kita panjat, kita curi. Dia nggak ngasih gitu? Ya kalau nggak kasih kita Kalau nggak curi. kasih. Kalau kasih ya enggak gitu. Soal bandel nih ya, ada satu lagi ya yang ingin kita perlihatkan. Ini kalau yang ini bukan gratifikasi ini Pak. Silakan Pak dibuka lagi. Nah, boleh diperlihatkan Pak ke teman-teman mahasiswa. Nah ini. Nah, itu apa? Ini kenangan dikala ayah saya kalau saya nakal. Nah dulu ayah saya itu kalau kita nakal-nakal, beliau pulang kantor selalu pegang ini. Ya. Kita suruh Ayah baik. tentara kan? Iya. Aha. Dipukulnya pakai ini. Lumayan. Pakai tenaga Enggak mukulnya. sih, tidak dengan tenaga keras, tapi yang penting hukuman itu Tapi berjalan. sakitnya di sini gitu kan Pak? Nah, Salah satunya adalah ketika kewajiban tidur siang, ya, semua harus tidur, ya, betul. tapi banyak yang kabur. Ya, artinya kan kami dulu dididik dengan penuh disiplin karena militer ya. Dan waktu habis pulang sekolah itu diwajibkan tidur. Harus, karena untuk malamnya untuk belajar supaya tidak ngantuk. Tapi kan anak-anak itu senangnya bermain. Jadi ayah kalau datang dari kantor itu Jam-jam. ya jam-jam siang, jam 1, jam 2 itu beliau kembali dari kantor, kita seluruhnya di kamar harus kan, pura-pura tidur. Jajar tuh anak-anak Jajar, semua satu kamar gitu kan. Dan itu oleh ayah, jendelanya itu dipalang dengan kayu supaya kita tidak bisa keluar. Dan ayah itu selalu tidurnya di depan pintu supaya satu kamar itu? Ya, ayah itu di depan pintu. Jadi kita lewat supaya pintu nggak bisa, ya, lewat jendela dipalang. Ya, dengan ibaratnya velvet itu. Ya, apa tempat tidur lipat itu. Nah, terus selalu bawa ini taruh di perutnya. Tapi dasarnya anak-anak kan berupaya bagaimana bisa keluar dikala penjaganya ayah ini sudah tidur. Caranya? Yang bisa keluar dari jendela itu karena kecil-kecil, badannya bisa masuk, ya keluar dari jendela. Yang tidak bisa merayap di kolongnya tempat tidurnya. Ya itu. Semuanya lolos? Iya. Semuanya lolos? Oke, kalau yang ini lolosnya gimana ini? Ini yang paling bungsu. Paling bungsu. Ya, ukuran badannya paling kecil. Ya. Lolosnya lewat mana? Siang-siang. Jendela semua. Jendela semua. Silakan Mas. Itu emang bandel-bandel ya semuanya ya. Diajarin sama kakaknya pasti nih. Iya biasanya begitu, ngikutin yang besar. Yang besar. Kalau saya dapat gambaran besar, ayahanda ini apa ya, disiplin plus galak juga gitu ya? Iya. Ya, memang beliau kan militer yang dididik oleh Belanda dan Jepang pada saat itu. Jadi memang penerapan disiplinnya disiplin ya ala itu ya. Jadi memang diterapkan pada putra-putranya gitu. Ya. Soal makan di meja makan? Ya, kalau kita dulu kan makan itu dijatah, tidak seperti sekarang. Kalau dulu kan kita makan itu, ibu itu udah menyiapkan makan dengan nasinya, dengan lauknya, sudah dijatah. Untuk semua anak nih? Semua anak, 7. Jadi terus mulai makan, waktunya makan. Tapi memang di antara segitu yang paling punya akal nakal tuh ya saya. Iya. Gimana akalnya nih Mas? Suka ngambilin jatahnya orang, jatahnya adik-adiknya, kakaknya. Terus adiknya nggak ada yang protes? Karena nggak Nggak tahu. Oke, Mas mungkin bisa diceritakan sosok ayah nih.
dia selalu mengajarkan kita yang pertama adalah satu kejujuran. Ya, itu paling penting kata ayah saya. Dikala kamu sudah menentukan hidupmu, memilih hidupmu harus bertanggung jawab. Itu yang diajarkan oleh ayah kepada kita-kita. Oke. Ketika Pak Buas juga memilih kepolisian juga? Ya, sebenarnya kan almarhum ayah saya tidak suka dengan profesi saya. Nah, karena Beliau TNI? ya beliau kan TNI Angkatan Darat minded. Jadi beliau harus Angkatan Darat lah ya itu. Tapi pada saat itu pilihan saya berbeda dengan beliau. Ayah saya juga tidak bangga terhadap profesi saya. Tapi pada saat saya sudah memilih itu dan beliau mengatakan kepada saya secara jujur bahwa kalau jujur saja profesimu itu saya tidak suka. Tapi sekali lagi hidup itu ada pilihan dan kamu telah memilih profesimu itu. Saya ingin melihat bahwa pilihanmu tidak salah. Saya pernah bilang kalau saya ini pangkatnya kolonel, anak saya harus di atas saya. Kalau sama dengan saya, negara itu jalan di tempat. Tapi kalau di bawah saya, berarti terjadi kemunduran. Itu yang disampaikan oleh ayah saya. Dan saya sudah menyampaikan dan keberhasilan itu saya sampaikan kepada ayah saya walaupun sudah almarhum. Karena saya sudah di satu tingkat di atas bapak. Saya bilang gitu. Pak Hugo, melihat perjalanan karir kakak gitu, ini nyangka nggak sih bahwa sampai setinggi ini? Enggak nyangka. Padahal dulunya kan Kaget bandel ya. banget gitu. Kaget ya? Kaget iya. Tapi memang setiap kalau naik pangkat dari bintang 1 ke bintang 2 selalu cerita kan, ada masalah. Kita kan dengar sendiri kan waktu itu, wah setiap ada masalah kok naik 1 bintangan. Tapi setiap naik pangkat tuh pasti ada masalah dulu dia. Jadi saya bilang ini apa, sampai yang kemarin juga kan naik jadi kabar reskrim itu saya juga bingung kan, nggak boleh dihubungin kan. Mas Budi pesan jangan hubungin keluarga sama itu, sibuk. Oh ya sudah. Jadi kan kemarin itu di TV, wah dibully, kita saudara tuh dari Jawa Tengah, Jawa Timur pada nanya kan, gimana itu. Saya bilang saya juga nggak pernah ketemu, saya bilang gitu. Tapi begitu ketemu yang ini kan dirisaukan sama saudara malah santai-santai aja, tenang aja kalau ketemu, Mas gimana? Ah tenang aja, udah nggak usah itu katanya. Tugas negara katanya. Gitu aja. Udah saya telepon ke saudara-saudara kan. Oh yang kita ini kan ditakutin santai-santai aja kok katanya. Kenapa sih Pak keluarga nggak boleh telepon pada saat Anda di Barreskrim? Kan suasana pada saat itu ya artinya di Twitter atau di Facebook semua kan menyerang saya. Lebih baik saya tidak menjelaskan dulu karena kalau saya jelaskan nanti menjadi satu polemik di keluarga ya. Jadi saya bilang udah yang penting tenang aja. Yang jelas saya tidak akan melakukan seperti yang ada di situ. Saya bilang biarkan saya bekerja, biarlah itu nanti terjawab sendiri. Saya sampaikan begitu. Jadi sudah berdoa saja untuk tugas-tugas saya. Yakinlah bahwa kita ini diajari oleh ayah tidak seperti itu. Yakinlah bahwa saya akan selalu memegang kebenaran itu, saya bilang begitu. Baik, tidak seperti yang disebutkan di Iya. Twitter dan lain. Artinya Bapak memantau Twitter juga? Memantau Ya, Facebook juga? karena ya istri anak saya juga kan tidak setahan seperti saya, ya kan. Mereka selalu membaca itu dan mereka beban mental ya, artinya ke sekolah juga mereka menjadi beban, istri saya juga Belum lagi tetangga di banyak dalam nanya. ya itu juga menjadi satu beban ya. Tapi saya selalu menguatkan pada mereka bahwa enggak, ini proses ya yang pada akhirnya nanti akan selesai. Kita ikuti saja, nggak apa-apa. Yakinlah, saya bilang bahwa papamu tidak seperti itu. Kan gitu. Ya, itu yang saya berikan pemahaman pada mereka. Dan semua nanti terjawab sendiri. Dan pada akhirnya sudah terjawab. Gitu. Sudah tenang belum keluarga sekarang? Tenang. Sudah tenang. Tenang. Sejak menjadi kepala BNN. Kita memang biasa suka kumpul kan. Nah di situ kan setiap ada pertemuan dia menjelaskan gini posisinya begini, kita tenang jadinya. Oke. Semua tenang. Saudara-saudara kan pada ngumpul Jadi semuanya. bisa merasakan gimana rasanya begitu ketika masyarakat memiliki persepsi Iya. tertentu gitu ya. Karena saya
diberinya hanya 3 waktu itu juga harus membagi seadil-adilnya. Bapak cerita dikit Pak, boleh Pak?